Subscribers yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas satu hal yang menurut saya ini merupakan hal yang sangat krusial yang ditanyakan juga dari subscribers. Pertanyaan begini, Pak, kami ini mendirikan perusahaan. Kami sudah sepakati orang empat ini membuat satu PT perseroan terbatas dengan pemegang saham yang sama rata. Artinya kami bagi empat, Pak, jadi masing-masing 25%. Kami bertiga ini sudah melakukan imbreng masuk ke perusahaan itu, menyetor, sehingga kami mendapatkan secara sah, secara notarial kami memiliki masing-masing 25%. Nah, ada teman kami satu ini yang pada awalnya berjanji untuk menyetorkan juga senilai 25% itu. Sehingga kami sepakat karena kami percaya aktenya keluar bahwa tersebutlah bahwa kami berempat ini memiliki saham masing-masing 25%. Ya. Nah, dalam kesepakatan itu juga kami melakukan rapat umum pemegang saham pertama dengan mengangkat pengurus, ya, yaitu komisaris dan direktur. Karena perusahaan kami ini bukan perusahaan besar, Pak, kami cuma dapat satu komisaris, ya, dua direktur, seperti itu. Nah, kebetulan kata mereka itu kami merangkap. Pertanyaan buat saya, boleh nggak kami merangkap? Boleh. Jawabnya boleh, ya, karena undang-undang PT tidak melarang itu. Nah, dalam perjalanannya, Pak, ternyata teman kami ini yang kami angkat jadi direktur yang juga pemegang saham 25% itu tidak pernah menyetor, Pak. Sampai pada titik di mana kami itu berselisih. Pertanyaan buat Bapak, ini buat saya nih pertanyaannya, Pak. Apakah sah, Pak, saham yang dibuat itu, yang dia tidak store itu? Jawaban saya secara formil sah, secara material tidak sah. Mengapa? Ketika nanti ada RUPS, maka suaranya itu tidak memiliki kekuatan yang sahamnya yang belum di-store ke perseroan. Pertanyaan berikut buat saya lagi. Bagaimana ngatasinya, Pak, untuk mengeluarkan orang ini? RUP adalah salah satu cara, ya. Karena ada beberapa cara, karena bisa melalui pengadilan juga, tapi RUP itu adalah salah satu cara untuk memberhentikan dia sebagai pengurus dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Jadi saya bilang kalian bertiga bisa melakukan RUP. Kan pasti quorum itu, karena ADRT-nya pasti 75% itu pasti itu sudah, ya. Ya, tapi tergantung dari ADRT-nya juga, tapi rata-rata seperti itu. Diputuskan secara quorum, ya kan? Saham itu ya kalian yang beli gitu loh. Beli, store kemana? Wajarnya kan store-nya kepada pemegang saham yang sudah sah itu tadi secara formil. Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena dia belum nyetor ke perseroan. Jadi dia berutang kepada perseroan. Jadi yang kalian beli itu, saya bilang sama mereka itu sahamnya melalui RUP tadi bayarnya ke perseroan karena dia belum bayar ke perseroan. Pertanyaan berikut buat saya, Pak, apakah ini pidana? Oh, enggak. Ini bukan pidana. Ini wan prestasi. Wan prestasi cedera janji. Ini tidak dalam ranah pidana, ini masih dalam ranah perdata. Mengapa? Karena dia tidak menyetor. Pertanyaan berikut lagi, Pak. Apakah kita bisa memecat, Pak, yang bersangkutan sebagai pengurus karena kelihatannya itu dia itu di samping tidak nyetor dan juga indikasi ada perbuatan curang, yaitu memperkaya diri sendiri? Ya pastinya bisa, ya kan. Dalam RUP itulah sekaligus nanti dibeli sahamnya, ya, kepada perseroan, di-store kepada perseroan dengan nilai, mungkin nilai pari atau nilai yang disepakati, dan yang bersangkutan bisa diganti, ya, melalui mekanisme RUP tadi. Jadi semua pergantian pengurus Biheren itu, dan Van Biheren itu melalui mekanisme RUP, ya. Jadi para andilan, para pemegang saham memiliki kewenangan penuh terhadap itu, ya. Kewenangan yang memberhentikan direksi ataupun pengurus adalah 1.000.000% kewenangan diri pada pemegang saham dalam mekanisme RUP. Dan juga
yang punya kewenangan untuk memberhentikan sementara direksi ataupun direktur itu yaitu komisaris. Jadi fungsi komisaris itu sangat strategis. Dia bisa memberhentikan dengan sementara sampai ada pemberhentian secara tetap. Demikian ya penjelasan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap jaga kesehatan dan terus semangat dan sukses.